Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi bersama gue Hasan dari Jira ID. Ya, kita lanjut nih. Ini saatnya gue mau nge-review si Nubia Music atau kita sebut juga modelnya Z253. Ya, kodenya Z2353. Oke, langsung aja. Jadi setelah gue beres cobain si Nubia, gue cek OBI-nya, gue belum nemu kendala aneh-aneh, dan tentunya gue coba cek isu yang reproduce atau yang terjadi di Nubia kakaknya, yaitu V60 Design. Ternyata di produk ini, di produk Nubia Music ini udah di fix isunya yang tadinya tulisannya kayak apa ya, ada semacam tulisan yang menurut gua itu error. Contohnya di sini di pengaturan lainnya. Nah, yang kemarin itu di persentase baterai di sini ada semacam kosong gitu. Nah, di sini sudah mereka perbaiki. Oke, di sini udah oke gitu. Jadi menurut gua good job lah. Tapi ini perbaikan di model lain, bukan di model tersebut gitu loh. Lanjut lagi. Nah, si Nubia ini ya, kita kan udah tahu nih chipsetnya pakai SC92 sekian-sekian lah, 83A lah ya. Jadi ini chipset Unisoc tipe lama yang prosesnya ukuran 1,6 GHz. Udah octa-core ya, tapi karena chipsetnya chipset lama, jadi ya udah nih orang mikirnya pasti negatif, pasti lemot, pasti chipset capek lah karena arsitekturnya dia pakai 28 nm, pasti boros. Ternyata kalau dibilang boros enggak juga. Karena apa? Karena mereka mendesain si Nubia Music ini dengan baterai yang gede 5000, tapi sayangnya dia Oke, jadi baterainya ini udah 5000, tapi sayangnya chargernya ini masih 10 watt. Jadi menurut gua masih kurang, tapi untuk ukuran baterai gede banget. Mungkin bisa seharian ya, karena gua tadi buka handphone ini sekitar jam 1 atau 2 bikin reviewan episode pertama. Terus baterainya gue buat main Mobile Legend sekitar 3 match atau 2 sampai 3 match, sekarang tinggal 30%. Nah, gampangnya kita langsung lihat ke sini, kita lihat penggunaan baterainya. Nah, gitu. Nah, di baterainya ada apa aja sih sebenarnya? Maksudnya bukan apa aja nih, kepake dari apa aja sih? Nah, ini kita lihat nih, Mobile Legend kepake 38%. Nah, 38% kepake. Itu penggunaan baterai itu ada jamnya tuh, dari jam berapa sampai jam berapa. Jalankan di latar depan itu sekitar 1 jam 29 menit. Nah, sekitar bermain 1 jam 29 menit. Tersambil download juga. Nah, itu kepakainya sekian, 31%. Nah, yang lainnya termasuk UI-nya cuma 2,4%, kamera juga cuma segitu, sistem UI-nya atau launchernya juga cuma 1,38, YouTube juga cuma segitu. Sisanya itu tergolong irit men, karena di sini kita lihat ya, durasi layar menyala sekitar 3 jam di angka 30% gitu. Dan siaganya kalau kita mode siaga panjang itu bisa dapat 29 jam 5 menit. Ya menurut gua baterainya cukup cukup irit lah di 28 nm ini. Terus juga nih yang yang gue pastikan nih ya, kenapa banyak yang review di awal pas di unboxing terus kelihatan si Nubia ini lelet. Padahal aktualnya gini geng, sekalian lihat nih. Scrolling aja sebenarnya nggak lelet kok tuh. Cuman terkadang gini, ketika buka unboxing dia kan harus update sistem ya, update Google Play Store-nya, update semacam aplikasi pendukungnya. Nah, itu kebanyakan ketika unboxing itu mereka belum update. Jadi nih running semua, terus tiba-tiba boom, first startnya itu ya pastinya lemot. Nah, itu yang terjadi di Nubia ini. Aktualnya sih nggak lemot lah hitungan gua gitu. Aktualnya nggak lemot, tapi kita lanjut lagi nih ya. Tapi kalau gua testing untuk memorinya, memang Nubia ini terkesan lamban karena masih eMMC. Yuk kita tes aja nih gengs. Oke, langsung aja kita lihat nih hasil dari write-nya itu 125, read-nya itu 137. Ya, ini golongnya masih termasuk eMMC 5.1 ya. Nah,
Dan ini juga yang menjadikan kenapa si Nubia ini bisa dirilis dengan harga murah. Walaupun SRP-nya itu sekitar 1.200.000-an ya. SRP-nya itu di pasaran itu sekitar 1.200.000-an. Kemudian dapat promo tiba-tiba nih produk baru berapa bulan turun jadi harga di bawah 1.900.000-an. Dan kemarin kebetulan gua buka TikTok Shop di saat momen 12.12 itu gua dapat dari jualannya si Willy Salim itu dapat sekitar 800.000-an, dan itu keren banget sumpah. HP dengan spek ya walaupun udah chipset lama, udah octa-core, RAM 4+4, internal 128, ada NFC-nya. Nah, nih gue jelasin, tetap dia dapat NFC. NFC-nya tuh ada nih. Terus juga udah DTS. Walaupun volumenya nggak bagus-bagus, walaupun maksud gue bukan volumenya diklaim 600%. Tapi kalau menurut gue dibandingin HP-HP Transsion lah contohnya, gue sebut aja misalnya Infinix atau Itel, speakernya ini termasuk nggak kenceng-kenceng banget, dan hasil kualitas suara dari slot speakernya nggak oke-oke banget. Kelebihan dia cuman ada di sini, jack audio yang dua ya, intinya dia bisa sharing musik lah ya. Jadi bisa buat pakai dua earphone untuk dua orang yang mau dengerin musik, kayak sharing musik lah modelnya. Tapi modelnya kabel gitu loh. Oke, lanjut lagi. Terus yang oke-nya juga yang agak sedikit mengagumkan ya. Dia itu Bluetooth-nya udah 5.2. Berarti sudah pakai hardware Bluetooth serinya nggak terlalu lawas-lawas banget. Biasanya kan kalau yang di tahun 2019 chipset ini pakai Bluetooth 5.0, 5.1, ini udah pakai 5.2. Udah oke. Terus WiFi-nya hanya support di 2,4 GHz. Sayangnya begitu untuk WiFi. Terus kalau mode hotspotnya gue belum cek, kita cek aja barengan. Mungkin mode hotspot, nah ini yang gue bilang nih, agak sedikit lemot ketika buka. Mungkin mode hotspotnya itu cuman bisa berapa ya? Coba kalau gue buka mode hotspot. AP bandnya itu cuman bisa 2,4 GHz, belum support 5.0. Nah gitu gengs, jadi belum support 5.0. Terus juga hasil CPDT-nya kayak begini ya, ya masih MMC 5.0. Terus juga nih, ini yang kalian tunggu-tunggu nih. Jadi gua mau kasih lihat ke kalian mengenai GPS ya. Sorry, ini tadi udah gua kutip. Gua buka lagi aja menu engineer mode-nya. Bentar. Oke gengs, default bawaan awalnya dia itu selalu GPS, GLONASS plus Galileo. Itu udah pasti bawaan si ini Nubia. Selalu device Unisoc Nubia tuh kayak gini. Nah ini gue kasih lihat obstacle-nya kan karena di rumah ya, dalam rumah. Lah kok gini-gini nih, sorry nih, ini kayaknya terjadi kesalahan ya. Ini GPS bawaannya, tunggu dulu, kita open SS GPS, terus kita pilih GLONASS Galileo. Harusnya bawaannya dia itu nggak pernah dapat satelit Cina. Nah tadi gue juga udah pernah udah nge-record. Nah ini kayak gini nih settingan yang bener nih. Ketika gue open dulu, nah dia itu cuma dapat locknya di 25 atau sampai 26, tapi in view-nya itu 25, tapi total view-nya itu 25. Dan ini nggak ada satelit Cina, adanya GLONASS, Galileo, sama GNSS punya USA gitu. Nah kalau kita masukin ke sini nih, kita close dulu SGPS-nya, terus kita rubah ke BD2. BD2 itu punya Cina, kita open. Nah terus kita balik lagi nih ke sini, dia akan scanning lagi nih. Nah ini lo lihat nih, angkanya akan naik. Karena apa? Dia dapat satelit GNSS-nya USA, tapi Galileo-nya nggak ada. Nah tuh, oke, dia dapat satelit Cina tuh banyak tuh. Nah kenapa gue selalu pakai BD2? Karena ini kan Asia ya, satelit Cina itu akurat juga, dan biasanya in view-nya sama in search-nya totalnya lebih banyak dari yang tadi tuh. Kalau bisa lihat, kalian lihat tuh
Ini kondisinya gua review sekarang saat GPS nih malam, jadi obstacle-nya itu langit udah gelap. Terus juga di dalam rumah di lantai 2, jadi view-nya itu cuman 33. Menurut gua kalau 33 34 untuk Unishock itu mau seri T atau mau T yang 5G, yang T 820 atau 720, itu feeling gue juga bakal segini karena gue pernah ngetes T80 itu paling gede di 36. Jadi untuk Unishock yang ada di sini nih, yang ada di Nubia Music ini untuk SC9283C ya Pak A gitu. Ini udah termasuk bagus loh gengs hasilnya gengs. TTF-nya aja 3 detik. Gitu. Untuk pembahasan GPS gue akuin udah oke. Nah, paling enaknya tuh gue cek dari Google Maps. Nah, di Maps itu tinggal gue aktifin. Nah, ini posisi gue nih di jalan batas peninggilan. Nah, kita lihat nih, ini kalau di zoom apakah dia loncat-loncat. Nah, kita lihat nih, posisinya tuh paling loncatnya cuma 1 meter. Nah, ini memperbaiki, ini lagi perbaikan dulu nih di posisi yang paling akurat. Dia akan cari terus nih sampai nanti ketemu, dia akan diam gitu, nggak pindahnya nggak jauh, atau dia akan idle di situ tuh. Nah, dia akan ngurangin kan. Nah, dia akan makin ngelok, makin kecil, nggak harus ngelebar. Jadi jangkauan dia makin kecilin agar lebih akurat tuh. Tadi kan ini kan yang transparan lingkaran kan dari gede dikecilin, kecilin. Nah, itu namanya jarak akurasinya tuh. Nah, dia geraknya cuman segini. Ini sebenarnya udah bagus gitu loh. Walaupun kalau kelihatannya kalian lihat nih masih jalan-jalan sedikit. Kalau yang parah itu dia jalan tapi dia nggak idle di satu titik ini, dia jalan terus, entah sampai mana di jalan atau dia balik-balik kayak keliling-keliling gitu. Itu GPS bermasalah ya, gengs. Nah, ini untuk Nubia Music GPS-nya menurut gua di versi HP maksudnya dari versi open box-nya termasuk udah oke tuh. Walaupun dia jalan-jalan tuh kadang. Jalan-jalannya cuma geser di tempat doang di sini karena kan pengaruh obstacle gitu. Oke, gitu aja dari gua untuk pembahasan GPS-nya ya. Kalau kalian mau lihat gimana cara buka GPS-nya, nih bintang pagar 83782. Gua kasih lihat nih, spesial buat kalian. Tuh, masuk ke engineer mode, ya kan? Nah, udah masuk ke engineer mode, tinggal di back aja. Kalian mau cari apa? Di sini nih, gue bahas detailnya nih. Misalnya teleponi, kalian mau nyari apa? Band selectionnya, tuh dia band 38, 40, 41 semua dicentang tuh. Jadi kalau kalian mau khusus mau ngelok jaringan mana, misalnya kalian mau pakai 4G LTE yang mana, kalian mau ngelok operator kalian mana, sisanya di unchecklist aja. Jadi kalian bisa ngelok tuh sinyalnya, jadi yang nggak naik turun, jadi kalian ngelok di band-band tertentu aja boleh gitu. Terus network modenya nih, tuh di SIM 1 misalnya tuh mau di set apa, bebas. Kalian ini di setnya TD. Net infonya tuh kalian bisa lihat nih di SIM 1 karena aku pakai SIM cardnya SIM 1 ya. Misalnya di 4G nya tuh download CA, upload CA masih belum dicentang. Kalau mau dicentang ya tinggal centang, tapi ntar ya PON akan restart otomatis, masalah enggak gitu. CA itu carrier aggregation-nya. Jadi kan kalau di sini nggak diliatin nih, diliatinnya cuma volte nih. Nah, gue belum tahu nih dia support nggak sih CA-nya gitu. Ya nanti gue coba deh. Kalau sekarang kan masih bahas-bahas yang ada dulu. Nah, ini net info statiknya misalnya di SIM satunya tuh 3G ke 3G rasionya berapa, terus reselectnya berapa tuh bisa kalian lihat. Terus handovernya ada berapa kali tesnya. Nah, ini untuk tes ya gitu. Terus apa lagi ya, banyak lah intinya engineer mode itu fungsinya gitu ya. Kalau kalian mau belajar ngutik-ngutik handphone ya dari sini. Nih juga ada IDB-nya, ada command-nya, bisa langsung gitu. Ada yang mau ngambil locknya, ini dynamic lock, Y lock itu biasanya yang dipakai untuk engineer untuk cari tahu masalahnya ada apa sih gitu loh. Tuh banyak tuh di sini tuh. Ada GPU frekuensinya kalau di sistem setting tuh. Ini kan di unlock nih, kalau yang di engineer di software engineer-nya ini nggak di unlock, jadi kita bisa tentuin frekuensinya berapa gitu ya. Pokoknya banyak lah kalau ingin belajar ini ya.
harus cari tahu informasinya gitu. Terus di sini ada tes pengujian hardware. Nah di sini ada antena setting juga tuh, gitu banyak lah, tapi gue nggak mau kutik-kutik inilah, ntar ribet kalau dan panjang gitu loh, ntar di segmen selanjutnya aja gue bakal infoin lah. Nah untuk GPS tuh di sini sebenarnya juga ada pengujian GPS, misalnya satelitnya berapa, diliatin nih satelitnya berapa, terus signal paling tinggi paling bagusnya berapa angkanya, itu diliatin kok gitu. Terus ini circle testnya nih, kalau mau ngetes GPS nih ada settingan TTF-nya, terus berapa kalinya, terus modenya apa aja, intervalnya mau hot, warm, cold, factory, itu banyak. Nah terus ini ada tes GPS-nya, latitude-nya berapa, longitude-nya berapa. Nah ini ada untuk noise scan-nya juga gitu. Banyak lah tes pengujian gini tuh, sangatlah banyak, tapi nanti bakal gue bikin lah spesial di sini lah. 83782 pagar bintang pagar bintang tuh ya kan. Ini ada tes moto ya kan, ada auto test by sim loh. Enak dia tuh. Ini ada current mode, engineer mode-nya ada current mode ya kan. Tesnya juga ada tes langsung. Tinggal di back. Udah, ini kenapa ini nggak mau dibalikin lagi? Udah keluar dulu ah. Oke. Oke lanjut gengs. Tadi kayaknya salah buka, itu ada masuk ke test mode gitu. Ya namanya gue lagi iseng ya kan. Yang belakangnya itu engineer mode, belakangnya 781, test mode-nya 782 gitu. Nah terus apa lagi ya? Sedikit gue bahas mengenai main game tadi, Mobile Legend ya. Ya sebenarnya kalian jangan terlalu berharap banyak sama HP ini. Tapi menurut gue buat bocil-bocil, ini gue balikin lagi nih, bocil-bocil yang butuh handphone murah meriah cukup buat main game. Ini nih, ini oke banget nih. Bisa pamer suara gede ya kan. Terus layarnya nih udah punch hole. Ini satu-satunya handphone menurut gue ya, kalau gue nggak salah ya, kalau koreksi itu lihat suara itu. Nah kalau di maksimal ini kan udah maksimal nih, mau maksimal pakai booster kayak gini suara itu asik kan. Nah, buat pamer ke temen enak banget ini. Kayak deh gue kecilin aja gitu, suaranya enak banget gitu. Terus juga nih kalau kalian lihat nih ya, ini settingannya itu cuman bisa frame rate nya itu maksimal di tinggi, dan yang ultranya kebuka kok, grafis ultranya kebuka, tapi gue nggak nyaranin, lebih baik kalian ambil yang sedang. Tadi gue coba ultra ya gitulah kejadiannya. Mau ultra kalau FPS-nya cuman bisa di tinggi ya udah harap maklum, biasanya cuman dapat FPS itu sekitar 6, di bawah 60 lah, 40-an lah FPS-nya lah. Nah, ini kita coba aja nih cek FPS-nya ya, bentar nih, gengs. Oke, gengs, lanjut nih, gengs. Tadi kan kita udah buka MLBB ya kan. Nih sekarang gua lanjutin tapi pakai Taco Start. Nah, nih bisa kalian lihat nih. Loh, kok ini FPS-nya belum berjalan ya? Ada apakah? Coba gua balikin settingnya dulu, gua kutik lagi. Oke gengs, ternyata gue belum checklist di taco startnya. Nah ini untuk di depan tuh FPS nya berjalan di 45,5, dan kita hajar aja ya, langsung kita cobain. Nah ini kebetulan ya, kebetulan unit gua tuh downloadannya belum semua lah, belum ke download full gitu. Nah ini masih 24%. Ya nanti kita cobain aja nih yang 24% ini, kita cobain seberapa tangguhnya buat bermain game ya kan. Nah kita gaskan. Nah nih geng, kalau kalian lihat nih, ini FPS nya saat bermain game itu berjalan di 40-an tuh,
44, 45, dan temperatur baterainya tuh berjalan di 38, dan nggak panas sih menurut gua, masih sangat bisa diterima, adem-adem aja tuh. Yang penting kayaknya untuk jaringannya, kalau jaringannya bagus enak-enak aja dia main tuh. Kalau jaringannya jelek ya pasti kejadiannya kayak tadi tuh. Tuh ya gitu loh gengs, kalau kalau dibuat main masih masih acceptable banget gitu loh. Untuk main Mobile Legend masih bisa diterima lah kalau menurut gua tuh. Tuh masih bisa diterima kok. Gue pakai Fanny aja yang bodoh banget aja masih bisa ngekill loh pakai HP ini tuh. Tuh sekitar 30-40 masih acceptable banget kok. Itu pun dengan settingan tinggi ultra gitu. Tuh kita cobain lagi. Set. Kita kejar nih Xbox nih sampai di mana nih ya kan. Mati Xboxnya. Oh dapat lagi gengs. Tuh mantap kan. Gitu. Nah ini sekarang gantian nih, gua coba main atau gua cobain yang lain lah ya biar nggak bosen masa Fanny-nya ngekill mulu ya kan. Wah dikejar-kejar nih kayaknya nih. Waduh ini kayak kamera gua turun lagi nih posisinya, naikin dikit kok malah mereng-mereng ya. Yuk kita gaskan lagi, Fanny-nya cari buff lagi. Nah bentar. Oke gengs, intinya buat bermain game itu dia naik turun di sekitar 35, 40 sampai 45 masih acceptable kok, masih sangat acceptable gitu loh. Kalau misalnya nggak acceptable tuh nggak mungkin lah pakai Fanny itu masih selancar ini, pasti udah lak-lakan banget gitu loh. Dan menurut gue nih masih masih worth it lah ya kalau dipakai buat main game tuh, masih bisa nge-clear line pakai Fanny ya kan. Masih oke banget lah menurut gue ya, secara pribadi gue ya, namanya juga HP 850.000 bisa begini aja udah wow banget gitu di tahun 2024 ya menuju 2025 gitu. Nah gimana nih menurut kalian nih, menurut kalian ini worth to the buy or not? Tapi kalau dari sisi gue pribadi ya, untuk harganya yang 800 ribuan, wah ini mah buat mainan anak mah seneng banget anak nih, biar dia rajin main Mobile Legend gitu kan. Oke. Oke nih gengs, lanjut ya. Jadi dari hasil takostat yang gua record nih untuk bermain Mobile Legends selama 21 menit 16 detik, itu rata-rata average FPS-nya itu di settingan frame rate high, terus grafisnya ultra, kita masih dapat sekitar 38,3 gitu. Terus average frame rate time-nya itu sampai di 23,4 tuh. Terus ya ini grafik FPS-nya tuh emang naik turun, tapi kalau ketika di bermain game itu dia stabil di 40-an tuh. Oke, rata-rata di 40-an atau rata ya tadi lah 38 bukan 40-an. Terus apalagi nih, power consumption-nya itu bermain selama ya tadi konsumsi powernya itu bermain selama beberapa menit tuh 16 menit 40 itu sekitar 33-42 MB megawatt atau apalah itu MB lah, gue belum tahu. Terus ini current baterainya itu kepake sekitar 875 miliampere tuh. Frame rate nya terjadi seperti ini, tapi ya udahlah ini kalian baca sendiri. Dan juga ini nih gengs, nah ini nih, ini sometime dia terjadi lag-lag gini nih tuh, scrollingnya agak patah tuh. Nah ini bugs yang harus diperbaiki oleh pihak GTA.
Ternyata kalau untuk scrolling tuh suka agak patah. Kenapa ya? Gitu. Nah, kalau misalnya kita tes di Google, misalnya di search, misalnya gua gue bikin tes, terus gua scrolling begini, ternyata fps nya di 42, sampai naik tuh 60, 50, dan kemudian kejadian luck itu karena nih baterainya langsung turun di 16%. Oke guys, langsung aja gua buat kesimpulannya ya. Jadi kesimpulan dari si Nubia Music ini, atau kita kenal dengan modelnya Z2353 ya. Ini ingat ya kawan-kawan ya, ini unitnya harganya sekitar 800 sampai 900 ribuan, under 1 juta, sudah 4 plus 4 ROM-nya udah 128, dapat slot hybrid ya, sintrenya hybrid, bisa masih ada TF card-nya juga, masih ada slot kartu memori. Kalau kalian butuh expand memori ya, kalian bisa tambahin micro SD di sini. Terus juga di harga 1 jutaan nih plusnya nih ya, langsung aja gue bahas plusnya. RAM oke, ROM oke, di bawah harga 1 jutaan lawannya belum ada. Mentok-mentok paling 4 plus 64, itu paling brandnya Transsion, entah itu Tecno atau Itel atau Infinix. Tapi Infinix nggak mungkin karena seri smartnya pasti 1 jutaan. Tecno kemarin mungkin pas lagi promo sekitar 900 ribuan, tapi untuk ngejar harganya si dia nih kayaknya nggak masuk. Terus juga Itel A80 juga paling harganya ya yang sejutaan, dapat RAM-nya 464 bukan yang 128. Terus juga apalagi Oppo impossible, Vivo apalagi, Samsung waduh nggak mungkin. Jadi kayaknya untuk dari sisi spek jeroan aja kayaknya untuk RAM ROM dia udah menang pasti. Terus kamera dia masih bisa kasih 50 MP yang hasilnya menurut gue cukup lumayan. Kenapa? Karena nih gue kasih lihat nih, sekali jepret ya, dia emang hasil kamera nggak gitu-gitu clear banget, tapi udah oke gitu. Sekali jepret tuh cetet. Nah ini HDR ya, kalau misalnya HDR nya gue matiin nih, langsung jepret dar, kalian bisa lihat hasilnya nih. Dibilang hasilnya jelek, gue bilang enggak, hasilnya normal, warnanya natural, selayaknya HP 1 jutaan lah tuh. Masih termasuk kece kok, detailnya juga main ya kan. Tuh. Terus juga dia satu-satunya HP yang layarnya udah pansol di harga di bawah 1 jutaan. Yang lain kan pasti masih di drop. Nah, ini udah pansol sendirian. Terus kalau kita bicara recordingnya ya, video di kamera ini cuman ada video, ambil gambar otomatis, sama tegak ini potret ya, masih ada masalah translation dan itu dikit lah ya. Terus di lainnya ada foto mode manual, ada panorama, ada time lapse atau selang waktu tuh yang biar bisa cepet gitu nge-record videonya. Terus ada untuk nyekan kode QR dan ada menu 50 MP. Jadi 50 MP-nya di sini interpolation ya. Dan ada menu malam. Nah, menu malam ya kayak gini tuh. Jadi lebih dicerahin aja sama dia itu objeknya, jadi lebih gonjreng lah ya. Kalau pro ya kalian bisa set tuh manualnya sampai berapa, lensanya tuh masih bisa di set lah ya. Kalau mau otomatis ya otomatis kayak gitu ya. Intinya masih standar lah ya, nggak jelek-jelek amat hasil kamera. Sama hasil videonya nih, videonya sudah dipastikan frame rate-nya itu nggak bisa lebih dari 30, pastinya cuman di 30 karena ini Unisoc, ada platform limit. Dan hasil rekamannya juga nanti gue langsung kasih lihat, jadi gue udah nge-record di outdoor, kamera depan dan kamera belakang gitu. Jadi untuk kamera untuk HP segini termasuk nih jempolan kalau menurut gue pribadi ya. Terus di tes pakai Takosta tadi oke. Terus harganya itu loh, ini yang bikin plusnya lagi, harganya gila murah banget. Ini bukan murah meriah lagi, murah pakai banget 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 ya. 800 ribuan tuh udah dapet kayak begini. Spek modelnya ini kayak bukan spek model ya, modelnya ini colorful gini, ini kayak HP yang ibaratnya ikonik gitu loh. Dan menurut gue ini worth it banget. Dan juga nilai plus laginya itu dia udah NFC gengs. Nah terus nih satu poin utama nih ya, ini satu poin utama nih. Tadi gue udah tes networknya pakai operator Indosat di rekaman sebelumnya. Jadi
Indosat itu ya, bukan Indosat ya, jadi si handphone ini tuh ada kelebihan ya. Ini bukan kelebihan handphone ini, tapi ini kelebihan ZTE. ZTE itu selalu update APN parameter, jujur aja nih ya, update APN parameter yang enggak pernah dilakukan oleh brand-brand seperti Transsion. Misalnya Infinix, Tecno, Itel, dia nggak sedetail ini. Ini ada APN Indosat 3G, 3.5G, dia pakai APN-nya Indosat GPRS, Indosat 3G, terus juga Indosat LTE dia pakai APN-nya Indosat, Escape-nya dikasih lihat settingannya tuh. IMS-nya dikasih lihat, gila, kurang baik apa lagi ini. Nih ya, kalau dari sisi gua nih, kalau tes engineer dia pasti beli ZTE buat raih data-data ini. Tapi sayangnya ya perusahaan lama gua itu nggak sepintar itu gitu loh. Ya gitulah ya. Ya kalau di sini ya gua akuin engineeringnya si ZTE ini, R&D-nya benar-benar paten lah kalau untuk network. Tapi ya itu tadi, kalau gimana ya, kalau untuk OTA GTA ini minusnya cuman selalu nggak pernah ngasih OTA. Mungkin tahun depan cuman ngasih sekali, atau mungkin tahun apa ya, pokoknya HP-HP murah dia hampir jarang sih dikasih update OTA. Itu sih yang bikin sedih sih. Jadi dia udah jualan, udah rilis, udah jualan, user beli tapi nggak ada update OTA. Atau misalnya user nemu bug ya udahlah gitu loh. Dan tadi APN tadi itu update nggak cuman di Indosat tapi di Telkomsel, XL3, nah itu sampai Smartfren dia punya lah settingan APN khususnya. Jadi buat kalian yang penasaran, kalian beli aja terus kalian cobain. Gitu loh guys. Oke, gitu aja review dari gua. Dan tentunya satu lagi nih yang poin terakhir yang pasti gua tekankan, GPS-nya termasuk oke daripada seri T606, 612, 618. Menurut gua sepadan GPS-nya gitu. Terus kalau untuk orang kayak komplain masalah nge-lag segala macam, ya wajar nge-lagnya itu cuman masih bisa diterima loh, masih di acceptable loh. Karena apa, lu lihat nih ya, scrolling begini masih normal. Masalah utama dia saat bermain game atau nge-lag tadi yang gue bilang di first booting, itu kan dia butuh koneksi ke internet, terus butuh ibaratnya update aplikasi bawaannya Google. Nah itu yang bikin nge-lag. Karena apa, dia harus update tuh dari satu sampai banyak aplikasi. Nah itu yang bikin dia nge-lag. Terus juga dia juga harus penyesuaian parameter dulu gitu loh. Jadi kalau kesimpulannya mungkin ya ini bukan mungkin ya, pastinya yang merajai peringkat top 1 HP di bawah 1 juta itu kalau gua bilang ya cuman dia nih, Nubia Music. Yang lain kayak Technospark kayaknya skip dulu, Intel A80 skip juga, Infinix seri Smart 9 HD apa skip juga, kayaknya dia pemenangnya deh. Ya siapa lagi yang berani nongolin harga promosi 12 800 ribuan, 800.000 kecil ya, bukan 800.000 gede, bukan mau nyentuh 900.000 tapi 800 ribuan di bawah 8,5 gitu loh. Ini udah worth it banget. Ya udah gitu aja dari gua. Makasih banyak udah nonton channel gua. Buat yang mau tanya-tanya GPS cara ngupdate-nya gimana, bisa gua kasih tahu bintang pagar 83781 pagar bintang tuh udah dengerin ya. Itu cara buka engineer mode-nya, nanti settingannya kalian bisa cek. Kalian cari paling kanan location atau my location, atau kalian cari SGPS. Nah nanti kalian utik-utik tuh, kalian mau pakai Beidou atau B2D, atau kalian mau pakai GLONASS, Galileo, ya monggo gitu loh. Oke gitu aja dari gua. Makasih banyak udah nonton channel gua. Semoga channel gua ini bermanfaat buat kalian, buat nambah ilmu kalian. Gitu aja, makasih banyak, see you, bye bye.